Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada malam ini kita kayaknya nggak lama karena materi ini tinggal sisanya dari pertemuan kemarin. Nih, aspek yang harus bisa dilihat dalam SRS ya, atau Specification Requirement System, itu yang pertama ada fungsinya ya, pasti ya. Entah itu fungsi dari sistemnya, entah itu sifat sistemnya, entah itu datanya, intinya fungsi dari segala macam yang kita perlukan dalam menjalankan sistem tersebut. Kemudian ada non-fungsi, ada dependability, ergonomic, performance, dan ada yang terakhir constraint. Nah, atribut penulisan SRS yang baik itu pertama ada satu, benar atau correct. Benar jika dan hanya jika setiap kebutuhan yang dinyatakan dalam dokumen merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang disyaratkan dari setiap sistem yang bangun. Kemudian ada tepat, precise, berpengaruh pada pengambilan hasil perancangan dan pembuatan software requirement design. Kemudian ada unambiguity. Jadi kalau ambigu itu bermakna lebih dari satu. Kalau unambiguity ini berarti spesifik ya, tidak bermakna lebih dari satu. Setiap permintaan harus punya satu interpretasi atau hanya ada satu arti dalam satu kalimat. Nah, maksudnya spesifik ini. Kemudian atribut penulisan SRS yang baik itu ada dokumen ditulis secara lengkap. Nah, lengkap di sini jika dilihat dari sudut pandang dokumen membuat isi tabel, nomor halaman, nomor gambar, nomor tabel, segala macam seperti kita latihan menulis sebelumnya. Nah, intinya kalau udah dokumen, baca dokumennya itu kita deskripsikan apa itu tentang sistem kita secara lengkap. Tidak ada bagian yang hilang, to be defined, yaitu tulisan yang akan didefinisikan kemudian. Kemudian yang kelima ada bisa diverifikasi atau verifiable. Bisa diperiksa dan dicek kebenarannya. Setiap kebutuhan selalu diminta dengan dokumen yang bisa diperiksa. Keenam ada konsisten. Ada understandable, ini dapat dimengerti. Modifiable, bisa dimodifikasi. Traceable, ini trace ya, TRA, traceable bukan traceable, dapat ditelusuri. Kemudian ada harus dapat dibedakan bagian what, how, dan 11 dapat mencakup dan melingkupi seluruh wilayah. Dapat melingkupi semua lingkungan operasional, misalnya interaksi fisik dan operasional. Bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai. Dokumen ditulis secara harus toleran. Bisa menerhad terhadap ketidaklengkapan, ketidakpastian, dan ketidakkonsistenan. Yang terakhir harus bisa dilokasi dengan sebuah coupling, yaitu pasangan yang hubungan ketergantungan antara dua model sistem tersebut yang tidak terlalu erat. Nah, kalau kita bicara tentang penggunaannya, pertama kali orang yang terlibat dalam pembuatan SRS itu otomatis pengguna ya. Dimana kita kalau mau membuatkan sesuatu pasti kita menyesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Penggunanya mau A kah, mau B kah. Kemudian ada klien, yaitu perusahaan yang membuat sistem. Nah, bedanya apa sama user? Kalau user itu penggunanya, sedangkan klien ini perusahaannya. Sistem analis yang biasa melakukan kontak teknik pertama dengan klien, bertugas menganalisis persoalan, menerima requirement, dan menulis requirement. Yang keempat ada software engineering. Nah, ini yang bekerja setelah kebutuhan sistem dibuat. Jadi biasanya setelah sistem analis itu berhasil mengerjakan tugasnya, kebutuhannya ini segala macam berdasarkan hasil analisis dia, biasanya semua itu akan diserahkan kepada software engineering atau dikoordinasikan dengan software engineer agar dapat dibangun sistemnya. Kelima ada programmer, penerima spesifikasi perancangan sistem membuat mode dalam bentuk modul. Nah, programmer ini juga sama, pasti kerjasama dengan analis tadi, karena dia pasti kan memperhatikan atau membuat program itu berdasarkan apa yang analis tadi sudah lakukan. Ada test integration group yang melakukan tes dan mengintegrasi modul. Kemudian ada maintenance group yang memantau dan merawat performance sistem yang dibuat. Kemudian ada technical support, pengelola atau manage pengembangan sistem, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi.
Ada staff dan clerical work ini yang bertugas biasanya input data segala macam ya. Input data, buat dokumen, ngetik, segala macam. Kalau 10 aspeknya itu kurang lebih seperti ini. Enggak terlalu perlu dibahas lah saya rasa. Nih, tata letak dokumen ini kayak kita muat apa sih namanya ya? Kayak kita muat tulisan ilmiah lah. Ada pendahuluan, cuman disesuaikan dengan kebutuhan sistem atau tema kita pada kali ini sistem. Sudah sampai di sini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.